Ini aja ya. Dayak. Dayak ya? Dayak kombinasi ya, udah modern sekali ya. Selamat pagi nak, coba salam ibu dulu. Namanya siapa? Nama saya Nofrida Anggraini. Kelas 8C. 8C. Ini acara apa sih nak? Ini adalah acara perpisahan ke kakak kelas. Terus kelas 7-8 nggak diundang? Itu sih antara mereka mau ikut atau tidak. Kalau misalnya mereka ikut bisa. Diundang nggak? Diundang. Diundang. Ada. Oh gitu. Diundang. Dananya? Dananya mereka bayar sendiri. Oh jadi wajib bayar. Iya, wajib. Kelas 7-8. Iya, wajib. Kalau nggak bayar? Kalau nggak bayar nggak bisa masuk. Oke. Oh gitu. Oh, yang bayar pakai undangan? Iya. Oke, terima kasih. Namanya tadi? Nofrida Anggraini. Dipanggil? Novi. Nopi. Makasih Nopi ya. Nah, namanya? Pak Denal. Pak Denal. Guru ya? Ya, Guru apa ya? guru PJOK. PJOK. Ini acara apa Pak? Ini acara perpisahan tersambut di kelas 9. Oh, kelas 9. Semua diundang Pak, warga sekolahnya? Untuk warga sekolahnya semua diundang, termasuk wali murid dan tamu lainnya juga. Oh, wali murid juga ya. Sumber dana Pak? Sumber dana dari mana aja? Sumber dana di sini termasuk dari siswa juga. Oh, dari siswa. Ya, dari Patungan. Kalau boleh tahu, wajibkah? Di situ kemarin sih memang wajib yang mengikuti untuk kelas 9, tapi Besar. untuk yang nggak bisa atau berhalangan juga. nggak apa-apa. Besarannya Pak, kalau wajib besarannya berapa? Untuk yang kelas 9? Untuk kelas 9 kemarin sih kalau nggak salah mereka itu sistem menabung, Bu. Sistem menabung ya. Menabung, jadi totalnya kemarin sekitar 200-an ribu lah. Nah, jadi tabungannya dari semester 1 dari semester 1 dan semester 2 juga. Oh, selama di kelas 9? Ya, selama di kelas 9. Ya, terima kasih ya Pak ya infonya. Terima kasih, selamat pagi Pak. Ya, thank you. Bapak, terima kasih, selamat pagi Bapak. Bapak wali murid? Wali murid. Kelas berapa anaknya? 9 berapa? 9A. Siapa ya? Chris John ya? Oh, saya nggak pernah lihat orang tua Chris John. Ternyata ini tuh Chris John. Dulu saya kakaknya. Iya, masih ingat saya ibu wali kelasnya dulu Chris John. Lupa. Sudah tahun yang lalu ya. Nah, ini acara apa ini Pak? Perpisahan kelas 9 ya. Kalau boleh tahu sumber dananya dari mana Pak? Dari? Sumber dananya dari sekolah. Dari siswa? Ya. Oh iya. Pupuan ya? Ya. Ada pungutan gitu ya? Berapa besarannya Pak? Nah kemarin itu kurang ingat ada Bang. Oh, kurang ingat ya besarannya. Lain kali diingat-ingat. Ya. Chris John juga mengumpulkan? Ya. Ya, terima kasih ya. Maaf mengganggu. Itu undangannya ya Pak? Yang boleh diangkat sedikit Pak, tampilkan ke layar undangannya. Oh ini dia. Jadi kalau udah bayar, tinggi lagi ya, kalau udah bayar diundang seperti ini ya Pak ya. Undangannya sorry terbalik, nanti saya balik lagi. Makasih Pak. Pagi ya. Halo, selamat pagi. Salam dong. Iya, mantap, ada ininya si Trisin. Trisin ya? Trisin diundang. Acara apa sih ini Sin? Perpisahan. Wajib ya pakai ini ya? Wajib. Berarti ada dana yang keluar? Iya. Berapa? Nggak tahu juga. Oh, kamu nggak tahu, masuk kelas 9. Yang di sebelahnya namanya siapa? Kok pakai toga cantik kali? Siap bekerja nih. Wajib ya pakai toga? Katanya wajib. Wajib. Bayar? Berapa? Buatnya 200. 200. Oh gitu. Jadi semua pakai toga begini ya. Ini yang nggak bayar gimana? Yang nggak bayar nggak pakai toga? Kayaknya nggak pakai. Nggak boleh. Ya. Tuh banyak tuh. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, banyak kali.
Wah, langsung pasang senyum ya. Wah, ada bunga-bunga lagi. Ini Ayu. Wah, orang Bali ada kesasar di sini juga. Bapak siapa? Muhammad Edi Ranjak, Orang tuanya siapa? walinya Henry, Kelas kelas 11. kelas 11 Kelas- 9 ya. kelas 9. 9A, B, C, C. 9C. C. Ini acara tadi acara apa Bapak yang Bapak hadiri? Acara perpisahan Perpisahan kelas 9 ya. sampai 9. Oh. Jadi untuk bisa hadir di acara ini Bapak diundang? Diundang, Undangan itu ada kewajibannya Pak? nggak ada kok, cuma satu undangan, satu wali. Sedangkan kami datang dua. Berdua. Terus undangan itu untuk apa Pak? Undangan itu buat ngambil konsumsi satu. Oh. Jadi dapat konsumsi hanya satu Hanya satu, Pak. karena satu undangan. Hanya satu undangan. Oh, terus Ya. bagaimana kalau bawa suami atau istri, ayah, Nah, ibu? Nah itu dia, bingung kita. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Jadi saya baru tahu ini undangan itu digunakan untuk mengambil konsumsi ya. Iya. Bapak hadirnya dengan istri. Dan istri, Jadi hanya dapat satu kotak. dapat satu kotak. Wah, padahal tadi bayar berapa anaknya, Pak? Kemarin 35.000 saya. 35.000. Itu yang kelas 7 8 itu Pak ya? Iya, kalau nggak salah. Tapi mereka kurang itu bayar juga, Bu. Yang kelas 9. Yang kelas 9 bayar juga. Oh, berapa tuh besaran bayarannya, Pak? Kurang tahu sih kemarin, Bu. Soalnya kita kasih uang sama siswa sekian, terserah dia. Oh, Kalau gitu. buat dia beli kasih ini, kasih itu. Oh, Bapak bayar belum ini. nanya Iya. anaknya ya, bayar berapa ya? Iya. Oh, gitu, iya. Pak siapa tadi? Muhammad Eldi Ranjak. Terima kasih. Itu berarti anak Bapak ada di kelas 7, ada juga? Ade, Bu. Oh, adeknya Iya, adek. itu ya. Iya. Yang kelas 9 juga ada, berarti bayar double ya? Kalau dobel kurang tahu sih, Bu. Iya, yang kelas 9 wajib juga. Iya. Yang kelas 7 juga wajib juga Iya. kalau mau datang. Kalau nggak datang ya nggak wajib bayar katanya. Gitu ya, Pak? Iya. Oh iya ya. Makasih ya Pak ya, selamat pagi. Ibu siapa ya? Bu Rusti, Ibu Rusti. Hadir acara apa ini, Bu? acara perpisahan anak Kelas? kelas 3 Kelas 3. 9D. Siapa anaknya, Bu? Wardoyo. Oh, ibunya Wardoyo. Tadi hadir? Hadir? Wardoyo ada juga ya? Ada. Iya. Ibu datang dengan suami? Iya, sama anak. Oh, bertiga ya. Anaknya juga bawa undangan ya? Iya. Ah. Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi ibu dengan bapak undangannya hanya satu? Ya, Oh gitu. Jadi undangan itu dipakai untuk apa, Bu? pakai masuk pulangnya. Oh, syarat supaya bisa masuk ke acara. Kalau nggak ada undangan, nggak bisa masuk. Oh, Ya. ada lagi untuk apa? Untuk peresmian anak perpisahan. Undangan itu. Iya, Untuk ambil konsumsi juga? iya. Oh, jadi karena ibu tidak pegang undangan, ibu tidak dapat Ya. konsumsi. Berarti ibu pilih ada di luar aja. Iya. Wah, bapaknya aja yang dapat konsumsi. Ya. Wah, bagaimana itu bisa seperti itu, Ibu? Sudah tahu. Oh, bisa. Kesan Ibu apa? Kesan-kesan Ibu karena kejadian ini? anu nyesal Pak oleh nggak masuk. Menyesal Ya. tidak bisa menyaksikan Ya, acara. nggak lihat. Padahal ini momen terakhir buat anak ya. Pas aku masuk tadi, ibu ada punya undangan? Nggak ada, aku bilang. Bagaimana mau punya undangan loh, undangannya dikasih satu untuk Ya. satu orang tua ya. Ah, Harusnya dua ya. ya, Ya Tuhan, kenapa seperti itu? nggak tahu juga. Berarti anak Ibu yang Wardoyo ada diminta sumbangan ya? Ada kemarin Berapa itu Ibu? 200. 200 Ya. bayar cash. Ya. Tidak menabung-menabung, enggak ya? Nah. Oh, gitu ya. Semua- Sepertinya wajib bayar ya. Ya, semuanya anunya semua dibayar kemarin. Oh, Pak gitu. Guru. Seandainya diberitahu masuk ke undangan, syarat satu orang bayar 200.
Ayah ibu. Ya. Tapi, Berarti nambah lagi dong, 200 lagi Iya. kalau ibu ingin dapat konsumsi. ya, biar aja Bu, nggak apa-apa. Oleh ada bapaknya. Tapi ibu menyesal ya, nggak Ya, bisa ada di nggak acara apa-apa. ya, nggak dibolehkan masuk Ya. ya. Iya. Udah saja Bu. Oh gitu. Makasih ya ibu Ya. ya. Semoga anaknya sukses Wardoyo ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Om Swastiastu. Salam nama budaya. Salam kebaikan. Tabe selamat tingun alatai. Sehujud karendeng malempang. Adil katalino. Bacuramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus. Selamat bertemu kembali para pemirsa sekalian. Di video kali ini agak sedikit berbeda daripada video-video sebelumnya, karena berdasarkan hasil interview di lapangan yang dilakukan secara random kepada beberapa orang yang ditemui. Video kali ini mengangkat isu tentang isu sosial, tentang adanya pungli atau diskriminatif yang dilakukan, entah ini secara sengaja atau tidak sengaja. Kita akan tahu setelah kita sudah menyimak beberapa video di awal tadi, bagaimana wawancara dilakukan pada beberapa orang. Nah, ada hal yang sangat penting untuk kita kupas mengenai isu sosial tadi, yaitu tentang pungli atau diskriminasi. Ya. Apakah ini bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Ya. Jika mana pihak sekolah melakukan kegiatan yang sering menjadi budaya setiap berakhirnya tahun ajaran, yaitu ada acara perpisahan dan ada acara kelulusan. Apakah kedua-duanya itu punya arti yang sama? Tentu saja berbeda, karena acara perpisahan itu melepas kelas terakhir berpisah dengan adik-adik kelasnya. Kalau pada SMP itu kelas 9 berpisah, karena setelah melakukan ujian berpisah dengan adik kelas 7 dan kelas 8. Acara perpisahan itu belum tentu mengandung unsur kelulusan, karena acara perpisahan ya hanya acara perpisahan saja, ya, acara pelepasan saja antara kelas 9 untuk anak SMP yang dulu kita sebut kelas 3, berpisah dengan adik-adik kelas dan dengan guru-gurunya. Kalau kelulusan itu sudah masuk ke berita kelulusan pada kelas 9. Artinya ada yang lulus, ada juga siswa yang tidak lulus. Jadi kelulusan itu kebanyakan dilakukan tidak berbarengan dengan acara perpisahan, karena kelulusan itu ditetapkan tanggal pengumumannya, ya. Biasanya anak-anak kelas 9 siswanya dibagi amplop yang di dalamnya tertulis kata lulus atau kata tidak lulus. Ya, itu yang disebut dengan kelulusan. Nah, yang saya mau bicarakan sesuai dengan video fakta kemarin di lapangan, video fakta yang dilakukan wawancaranya di lapangan, itu adalah acara perpisahan. Semua yang diwawancara mengatakan itu acara perpisahan, bukan acara pengumuman kelulusan. Acara perpisahan ini inti utamanya yang ditanya adalah acaranya apa? Acaranya perpisahan, ya. Kemudian sumber dananya. Sumber dananya semua mengatakan itu dilakukan dengan cara dipungut. Tapi dalam beberapa pertanyaan saya menanyakan apakah itu sumbangan. Ya, semua mengatakan dipungut. Dengan metode apapun yang namanya pungutan, tetaplah pungutan. Sangat jauh berbeda arti sebenarnya dengan sumbangan. Sumbangan itu identik dengan donasi, artinya diberikan secara sukarela. Nah, ini yang harus kita bahas. Apa beda sumbangan dengan pungutan? Kalau sumbangan itu berdasarkan pemberian ikhlas, tulus, sukarela, donasi. Ya, namanya donasi mau diberikan setiap kali atau sesering mungkin, itu namanya donasi, ya. Kalau sumbangan memang dilakukan satu kali, tapi kalau pungutan dilakukan satu kali tapi sifatnya wajib, ya. Wajib, angkanya ditetapkan sebesar jumlah, ya, besarannya, jumlahnya, angkanya ditetapkan, ya. Kemudian ada jangka waktu, ada batas waktu kapan berakhir dilakukan pungutan. Yang jadi pertanyaan adalah
bolehkah sekolah melakukan pungutan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan hukum yang berlaku di negara kita? Bolehkah sekolah melakukan pungutan? Ya. Setelah kita lihat ini, bahwa di sini sangat tidak diperbolehkan, ya. Bahkan justru pungutan itu adalah sesuatu yang tidak sah, ditentang, tidak boleh, dan itu adalah pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum. Di dalam KUHP itu ayatnya sudah jelas. Bila mana seorang guru, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri melakukan yang namanya pungutan yang tidak resmi, pungutan liar, namanya pungli, itu guru tersebut bisa dituntut, ya, bisa dituntut oleh hukum, ya, karena sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Bahkan di sekolah itu Ombudsman Republik Indonesia justru lagi gencar-gencarnya melakukan pemberantasan pungli. Sepertinya pungli itu seperti sebuah budaya yang sudah melekat dan menjiwa, yang sukar sekali untuk diberhentikan. Karena apa? Karena pungli ini sudah terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Dari zaman Presiden RI yang kedua, ya, memang ini tidak ada sangkut pautnya dengan presiden sama. Saya hanya ingin mengilustrasikan betapa lamanya kegiatan pungli ini sudah terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan saya juga waktu masih mendaftar sekolah juga, pungutan itu sudah ada, ya. Mengapa ada waktu itu? Ya karena waktu itu memang sekolah tidak memiliki sumber dana untuk menjalankan operasionalis sebagai sekolah. Nah, berbeda jauh dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sekolah memiliki bantuan dana operasional sekolah, BOS. Itu dikucurkan begitu banyak loh, begitu banyak. Karena dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah. Mulai dari siswa SD, SMP, SMA itu memiliki besaran bantuan dana yang berbeda-beda. Kalau untuk tingkat SMP itu lumayan besar itu. Kalau sekolah negeri memiliki siswa ya di atas 300 orang, itu besar sekali dana bosnya. Nah, itulah yang dikelola oleh kepala sekolah dan pihak sekolah. Bagaimana kebutuhan operasional sekolah bisa terpenuhi dari dana bos itu. Kembali lagi kita bicara kepada acara perpisahan. Apakah acara perpisahan itu wajib dilakukan oleh sekolah? Jawabannya tidak. Ya. Sekolah punya program. Program itu sudah dibuat oleh kepala sekolah. Mulai dari yang pertama, program PPDB. Program masuk sekolah. Proses belajar mengajar aktifnya. Kemudian program asesmen tengah semester. Program asesmen akhir semester 1. Asesmen lagi tengah semester 2. Asesmen lagi akhir semester 2. Sampai kepada program berakhir dalam 1 tahun. 1 tahun ajaran habis. Dari program nomor 1 sampai terakhir, tidak ada sama sekali dituliskan program perpisahan. Tidak ada. Berarti perpisahan bukan program yang utama untuk dilaksanakan oleh sekolah. Karena sekolah itu melakukan program pembelajaran. Ya. Memenuhi seluruh kegiatan proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang dipilih oleh sekolah kurikulum apa. Nah, bicara soal perpisahan. Bila mana tidak merupakan program utama sekolah, sekolah boleh-boleh saja menyelenggarakannya. Juga tidak menyelenggarakan juga tidak masalah. Tidak ada orang tua yang menggugat, tidak ada pemerintah yang menggugat, tidak ada Kemendikbud yang melarang. Oh, perpisahan harus? Tidak. Kalau seandainya memang perpisahan itu mau dilaksanakan, intinya minta izin dulu dengan orang tua murid. Yaitu ada organisasi namanya komite. Komite ini independen. Namun pada belakangan ini semenjak saya menjadi orang tua siswa, karena anak saya juga bersekolah, saya selalu merasa ada yang janggal dan aneh dengan organisasi komite. Karena komite ini mulai dari pengurusnya dipilih yang selalu pro kepada pihak sekolah. Kalau tidak pro kepada pihak sekolah, itu tidak akan dipilih menjadi pengurus komite. Karena apa? Ya karena pihak sekolah selalu mengintervensi. Supaya komite bekerja berdasarkan keinginan-keinginan pihak sekolah. Tentu saja ada bau-bau di situ, dana, uang. Padahal setelah saya lama menjadi orang tua siswa, berada di anggota komite, saya memperhatikan apapun kepentingan pihak sekolah yang sifatnya untuk mendukung kemajuan proses belajar mengajar di sekolah. Komite nggak pernah tidak mendukung. Selalu komite mendukung. Ya. Komite adalah sumber dana sebenarnya bagi pihak sekolah, sumber dana yang tentu saja menguntungkan. Ya. Entah itu menguntungkan untuk pihak siswa
atau ada motivasi yang lain, saya kurang paham itu. Yang pasti, ya, saya juga pernah menjadi pengurus komite. Dan kami pengurus berhasil membuat komite ini maju. Kalau ada kebutuhan sekolah, misalnya ingin minta bantu pembangunan fasilitas parkir atau fasilitas ruang tunggu, komite siap melaksanakan. Hanya saja yang kami hindarkan adalah jangan memungut, ya, jangan memungut, jangan pungli. Tapi kami sangat berharap sifatnya sumbangan atau donasi, karena orang tua siswa itu jumlahnya banyak, 2 kali lipat justru dari jumlah siswanya, karena ada ayah dan ada ibu. Oke, ini perlu dibahas bahwa sumbangan atau donasi itu bukan pekerjaan gagal, ya, bukan pekerjaan gagal. Saya pernah berkecimpung juga di dunia bisnis, dan bisnis saya bisa berhasil karena tadi donasi itu, ya, sukarela. Kita tidak terganjal hal apapun kalau kita meminta sumbangan yang sifatnya sukarela. Tetapi sangat-sangat mengganjal ketika kita melakukan pungutan di sekolah. Apalagi kalau yang ditagih dan dimarah-marahi itu adalah siswa. Kami orang tua tidak rela anak-anak kami ditagih-tagih, didesak-desak, bahkan diancam-ancam untuk membayar ini itu yang katanya wajib. Ya, wajib, ada kewajiban. Ini yang kami tidak rela, kami tidak ikhlas sebagai orang tua. Anak kami diintimidasi untuk membayar ini itu, wajib setor kepada wali kelas, wajib setor kepada pihak sekolah. Padahal yang namanya menyangkut biaya, menyangkut hal keuangan, tolong jangan membicarakan hal ini di hadapan siswa. Anak kami datang ke sekolah hanya untuk belajar. Jangan dimumet-mumeti dengan masalah keuangan. Jangan didesak-desak, ditagih-tagih kewajiban ini dan itu. Tolong, ya. Karena ini melanggar hukum. Bapak Ibu guru, ini melanggar hukum. Ayo literasi, ya. Karena Anda itu guru. Guru itu memberikan pengetahuan, mendidik, mengajar, membina, mengayomi. Ya, apa yang siswa tidak tahu, Anda lah yang mengajarnya. Masa sih Anda seorang guru tidak tahu apa-apa tentang pungli? Anda teriak-teriak di barisan, mengatakan bahwa itu bukan pungli. Apa dasarnya Anda mengatakan itu bukan pungli? Pungli tetap pungli walaupun Anda mengubahnya menjadi sistem menabung. Nabung nak, ini buku tabungannya, nabung dikit-dikit supaya tidak berasa ini pungli. Pungli tetap berasa. Karena Anda mewajibkan, memaksa, mengancam. Jangan Anda mau mengubah itu. Pungli itu bukan bunglon yang bisa Anda ubah kulitnya, luarnya menjadi warna apapun sesuka hati Anda. Toh dalamnya tetap bunglon. Ya, pungli tetap pungli. Anda yang harus bijaksana, Anda yang harus literasi. Membedakan apa bedanya pungli dengan sumbangan, donasi. Ya. Pungli itu pelanggaran hukum karena Anda mendesak siswa. Emang siswa punya gaji, punya penghasilan? Emang siswa punya duit pencari nafkah? Siswa itu anak kami suruh ke sekolah belajar, menimba pengetahuan. Jangan Anda ajari siswa itu memungut-mungut ini, pungut itu, pungut ini, pungut itu, sampai iuran kelas, iuran OSIS, iuran apa. Ini contoh, ya, ini contoh sampel. Siapa lagi yang mau speak up masalah ini kalau bukan kita? Anda jangan berdiri di pihak yang salah. Kalau Anda guru, Anda tahu apa bedanya pungli dengan sumbangan, donasi. Supaya Anda menjadi bijaksana, jangan lagi lakukan ini. Bicara uang, ayo ngomong dengan komite. Bicara ke komite. Pengurus komite, ayo kami ini butuh kegiatan ini butuh dana. Nah, kalau memang Anda tidak siap secara dana, Anda nggak usah melaksanakan acara itu. Pihak komite bisa mengkonter acara apa saja kalau memang itu sifatnya meminta donasi sumbangan dari orang tua siswa. Biar orang tua siswa yang melaksanakan acaranya. Mau konsumsi, mau apapun, ya, orang tua siswa akan bisa membijaksanainya tanpa harus melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya, ingat, Anda akan mempertaruhkan status PNS Anda. Anda mempertaruhkan status ASN Anda yang Anda selama ini pertahankan, perjuangkan setengah mati. Tapi Anda mempertaruhkan itu hanya gara-gara hal sepele, pungli. Ini memang sepele, tetapi pelanggaran hukum tetaplah pelanggaran hukum dan ada konsekuensi hukumnya. Jangan dikira tidak ada. Ini kita lihat di Google, ya. Kita lihat di Google. Pungli yang dilakukan oleh guru. Ya. Pihak sekolah bisa dijerat dengan pasal 12 huruf E, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Loh, kurang jelas apa? Pungli itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Ya. Ini kita masih bahas tentang pungli, loh. Masih belum yang lainnya. Ya. ASN yang terlibat pungli di sekolah dapat terjerat Undang-Undang Korupsi Pukat. Ya.
pasal 423 KUHP tentang pungli yang dilakukan oleh preman atau pejabat. Ya, mengapa bisa dilakukan pungli? Ya tentu saja karena ada kebutuhan akan uang. Ya, kalau uang itu memang digunakan untuk kegiatan tersebut. Kalau terjadi eksploitasi terhadap siswa, sudah siswa ditagih-tagih, siswa dimanfaatkan. Ini loh, ingatin, siswa dimanfaatkan oleh guru, nah, oleh pihak berwenang di sekolah, yang berwenang di sekolah, yang memanfaatkan siswa, itu eksploitasi namanya. Ya, itu sudah pelanggaran HAM. Anda memanfaatkan siswa untuk meminta uang kepada orang tuanya. Sekali lagi, bicara soal uang, bicaralah dengan komite. Jangan dengan anak. Anak kami datang ke sekolah mau belajar, menimba ilmu pengetahuan yang ada, yang Anda kuasai. Kalau Anda tidak menguasai ilmu pengetahuan, ya stop jadi guru ya. Anda selalu mengajarkan anak untuk melakukan pungutan, itu nggak benar. Anda seorang pendidik, pengajar, pengayom, pembina, didik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Ya. Saya masih belum speak ya, sampai saya ketemu bukti bagaimana guru melakukan tindak kekerasan di sekolah. Kalau saya punya buktinya, selamatlah Anda ya. Saya sudah tidak bisa menahan diri lagi karena saya melihat terlalu banyak pelanggaran. Di dalam acara perpisahan yang saya wawancara orang-orang itu, Anda sendiri tonton kan? Katanya dipungut, ya, diwajibkan, tidak boleh masuk ke dalam acara kalau tidak wajib, tidak membayar. Itu kan semacam diskriminasi. Anda sudah melakukan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia. Betulkah Anda seorang guru? Inikah yang dilakukan oleh pihak sekolah yang katanya mendidik siswa berkarakter Pancasila? Tapi Anda melanggar hukum. Anda tidak membangun karakter positif, karakter Pancasila. Sampai-sampai ada orang tua, Anda suruh di luar menunggu suaminya, ada yang suaminya menunggu istrinya di dalam. Diskriminasi. Apakah itu terjadi kepada semua orang? Saya melihat banyak sekali orang pulang kemarin karena tidak diizinkan masuk, sebab tidak punya undangan. Undangan Anda kirim satu, tapi yang boleh masuk hanya satu. Apa yang Anda lakukan benar-benar sebuah perbuatan yang melanggar. Anda jangan ketawa-ketawa, Anda jangan senyum-senyum. Wow, acaranya sukses, bisa bikin acara entertainment, hebat, luar biasa, kayak artis-artis loh kita. Boleh-boleh saja, saya dukung jiwa entrepreneurship Anda bisa. Jadi entertainment terkenal, bagus, bisa mendidik siswa. Tapi satu, jangan melakukan pungli untuk meluluskan semua niat Anda membuat acara. Wow, ya. Anda harus bekerja sama dengan pihak komite. Komite dengan rendah hati bersedia membantu, mendukung acara apapun yang sifatnya bisa mengedukasi anak-anak didik Anda dengan positif. Tapi jangan sampai menimbulkan kesan itu. Satu, kesan pungli. Dua, kesan diskriminatif. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Ya, tidak ada peri kemanusiaan, memperlakukan manusia. Padahal sekolah itu fungsinya mengubah peserta didik, menjadikannya sebagai manusia sejati. Ini Bapak Ibu Guru, para pemirsa semuanya. Saya membicarakan ini menginginkan ada jalan yang lebih lurus lagi. Jangan sampai untuk niat yang seperti ini supaya sekolah dibilangin sekolah grade A, akreditasi A, lalu Anda menghalalkan cara-cara yang melanggar hukum, peraturan dan perundang-undangan di negara kita Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, tolong hal yang seperti ini jangan lagi terulang. Ya, jangan lagi terulang. Saya memang sengaja speak up ini sengaja supaya Anda yang ketika saya bicara hal ini Anda tidak mau mendengar, Anda tidak mau terima, Anda menolak, Anda mengatakan saya ini orang aneh, orang yang selalu bertentangan, orang yang selalu frontal. Ya, Anda supaya tahu apa yang saya tegakkan ini sebuah kebenaran, sebuah keadilan untuk peserta didik. Anda mungkin bahagia bisa menyelenggarakan acara ini tanpa mengeluarkan dana, ya, tanpa mengeluarkan uang. Apakah guru-guru kemarin itu yang ada di acara itu membayar juga? Tentu saja tidak. Apakah orang-orang terhormat tamu-tamu itu membayar? Tentu tidak. Nah, ini yang saya maksud, Anda memanfaatkan peserta didik, meminta uang dari orang tua mereka untuk mengabulkan niat kehendak Anda. Saya sebagai seorang guru, ya, saya juga punya jiwa bisnis, tapi saya nggak pernah berbisnis dengan memanfaatkan orang lain, ya, mengambil keuntungan dari yang bukan hak saya. Saya nggak mau, ya. Tidak ada sebuah bisnis usaha itu bisa berhasil dengan cara seperti itu.
Apalagi sekolah. Sekolah ini lebih murni daripada bisnis. Kadang-kadang orang berpikir bisnis itu dagang, spekulatif. Enggak. Sekolah itu justru lebih daripada dunia bisnis. Jangan jadikan sekolah sebagai dunia bisnis. Kalau Anda ingin berbisnis, ayo kita berbisnis. Jangan di sekolah. Ya. Ini saya ingatkan juga, PPDB sudah dekat. Ya. Walaupun di sekolah lain, di kota ini semua melakukan budaya itu, yaitu pungli itu, jadikanlah sekolah yang Anda pimpin itu yang tidak ada budaya punglinya. Dari Anda sendiri sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, Anda harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena saya melihat Anda punya potensi di bidang hukum. Ya. Anda itu katanya sarjana sains terapan. Ya, ada sedikit mata kuliahnya tentang hukum. Ayo, terapkan itu ke tempat Anda bekerja, mengabdi. Jangan dijadikan sekolah sebagai ladang bisnis. Kelola tuh uang dana bos dengan benar. Apapun yang hendak Anda anggarkan dengan uang itu, ya bicarakanlah dengan pihak guru, transparan. Ya, jangan membuat anggaran di belakang layar. Ya. Saya sih nggak mau ribet dengan masalah dana bos. Saya hanya satu, tidak rela kalau sampai pungutan dilakukan lagi kepada siswa. Ini saya tidak suka. Mungkin orang tua yang lain juga punya pendapat yang sama. Tidak akan pernah mendukung yang namanya pungutan liar di sekolah. Apalagi setelah orang tua tahu bahwa pungutan liar itu tidak sah, melanggar hukum, dan ada konsekuensi hukumnya. Pelakunya bisa dituntut secara hukum. Jadi, anak-anak kami adalah korban pungli yang sudah Anda lakukan. Ya, jangan lagi Anda ulangi hal seperti itu. Demikian saja ulasan saya ya mengenai ini. Ya, perpisahan tidak dilarang, silakan membuat acara perpisahan. Ya, tapi ingat, kadang-kadang berpisah belum tentu lulus, karena pengumuman kelulusan belum. Ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton, menyimak, mendengar. Kalau ada salah paham, ada kurang mengerti, silakan diulang lagi. Terima kasih buat yang nonton. Terima kasih buat yang komen, apapun komen Anda, negatif, positif, tidak masalah, silakan berkomen, ya berkomentar, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Salam namo budaya, salam kebaikan. Tabe, selamat lingun alatai. Karendeng Palembang, Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, arus, arus.